Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan berkaitan dengan menanti kiprah Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon yang beberapa hari yang lalu menggelar musyawarah daerah atau musda, dan di musda tersebut pemirsa sebagaimana diberitakan di koran Rakyat Cirebon, koran Radar Cirebon, dan juga berita di Radar Cirebon Televisi di Wawara, memilih ketua ya untuk 5 tahun ke depan. Nah, di pagi hari ini saya hadirkan ada ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon untuk 5 tahun ke depan, dan juga ada Sekjen IKADI Kota Cirebon juga untuk 5 tahun ke depan. Apa sih programnya, baik program jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk 5 tahun ke depan. Kemudian bagaimana dengan struktur ya IKADI di Kota Cirebon ini pemirsa. Saat ini juga bidangnya bidang apa saja sih? Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa saat ini tantangan bagi dakwah ya ke depan tentu ini sangat berat, dan apa nanti yang akan disasar oleh IKADI Kota Cirebon dalam hal ini Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon. Apakah yang disasar adalah untuk anak-anak muda terdahulu, terutama anak-anak milenial, atau bagaimana nih pemirsa, nanti kita akan obrolkan. Dan sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa yang sedang viral ya di Cirebon dan sekitarnya nih. Pemerintah kota siapkan PLT Kepala BPKPD. Syaroni ditahan jaksa terkait korupsi pengadaan alat berat. Kemudian bansos dipotong 300.000 terjadi di Mundu. Bupati Cirebon meminta proses hukum. Kemudian warga resah, Satpol PP gerak razia kos-kosan di wilayah Kedawung. Kemudian oknum prajurit TNI divonis penjara seumur hidup. Ini bunuh bendahara KONI karena ditagih utang. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam kritik perubahan dapil. KPU tidak mempertimbangkan penyelenggara pemilu di lapangan. Banjir Jalan Cipto ketiban durian runtuh. Kemudian Shop Lover Day, tema lingkungan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Ratusan anak Gebang stunting. Kepala Puskesmas sebut faktor kelahiran tinggi salah satu penyebabnya. Kemudian jadi ajang pencarian bakat dan asa mental tanding. RWC juara turnamen bola voli Bakung Kidul Cup di tahun 2022. Kemudian sambut Nataru, Natal dan Tahun Baru. Dinas Perhubungan siapkan 5 pos terpadu. Lutfi terus tingkatkan kinerja wakil rakyat. Bazar murah diserbu warga. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Proyek alat berat memakan korban. Tersangka korupsi, Kejaksaan tahan ex Kepala DPUTR Kota Cirebon. Kemudian segera tunjuk PLT demi pelayanan tetap berjalan. Ya, milenial terima penghargaan peduli lingkungan. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, momen peningkatan kegotong royongan. Kemudian Dinas Kesehatan waspada demam berdarah. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda
bisa datang ke Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut, pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon, ada Kiai Haji Fatihul Muhadi SAG. Selamat pagi, Kang Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kang Fatih? Alhamdulillah sehat. Ini hampir 1 tahun gak ketemu nih, Kang Fatih ya. Ya, di sebelah Kang Fatih, ini pemirsa ada Sekjen IKADI Kota Cirebon, ada Kiai Haji Tarim SP. Selamat pagi, Kang Tarim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Tarim? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga nih Kang Tarim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Kang Fatih. Kang Fatih, proses Anda akhirnya dipercaya menjadi Ketua IKADI Kota Cirebon. Silakan, bisa Anda ceritakan ke pemirsa. Ya, terima kasih. Ceritanya panjang sebenarnya, sudah hampir setahun yang lalu. Habisnya periode di kepengurusan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini musyawarahnya di Kuningan. Nah, di Kuningan menghasilkan musdanya ya. Makanya menghasilkan 5 orang yang direkomendasi, kemudian dikirimlah ke provinsi. Jadi PW IKADI Jabar. Kemudian PW IKADI Jabar menerbitkan SK ketua, dan nama yang ditunjuk sebagai ketua saya gitu. Jadi ini bukan yang terbaik, tapi ini adalah amanah yang memang butuh dukungan semua orang kalau memang ini untuk kebangkitan dai ini. Gitu. Jadi di Cirebon insya Allah dai siap untuk menyebarkan ya terutama yang milenial gitu. Oke, Kang Fatih ya, Anda dipercaya nih ya oleh peserta nih ya, kemudian nih dalam sejarahnya bisa Anda ceritakan IKADI di Kota Cirebon itu, Kang Fatih. Silakan. IKADI di Kota Cirebon itu mulai dari 2002 sampai 2007, kemudian 2012 itu dipimpin oleh Kiai Haji Sugino Abdurrahman yang menjadi ketua Yayasan Pondok Yatim Ar-Rahman Taman Kalijaga ya. Itu beliau sampai beliau almarhum digantikan oleh Kiai Syafi'i. Kiai Syafi'i itu di Kampung Balong. Beliau melanjutkan hingga tahun 2016 2017 ini, kemudian yang musda kemarin menghasilkan kami, itulah yang harus mendapatkan, ini adalah peninggalan yang fenomenal, yang memang berat gitu ya, berat. Mungkin juga dari segi sosialisasi kita butuh bahwa IKADI, terkadang IKADI itu salah singkatan. Nah, ada yang nyebutnya ini IKADI apa KDI kan gitu. Jadi belum anu ya. Jadi kita perlu energi lebih untuk mensosialisasikan bahwa IKADI itu Ikatan Dai Indonesia. Jadi ini yang terkadang juga ada yang ini IKADI apa ya ID, jadi ada begitu-begitu. Jadi butuh ada yang nyebut lebih dengan jangan-jangan ini Kamar Dagang dan Industri. Nah, kan gitu. Ada Jadi juga yang begitu ya. Karena berdekatan kita butuh sosialisasi lebih. Gitu. Oke, tahan dulu nih, Kang Fatih. Saya ke Kang Tarim nih, Kang Tarim. Siap. Anda sebagai sekjen ya, dipercaya sebagai sekjen nih. Struktur dari IKADI Kota Cirebon untuk 5 tahun ke depan ya, bidang-bidangnya apa saja sih, Kang? Silakan, Kang Tarim. Ada 5 bidang yang ada di Ikatan Dai Indonesia PD Kota Cirebon. Yang pertama adalah bidang dakwah. Bidang dakwah ini sebetulnya yang nanti akan mentransfer para dai-dai ke majelis taklim, kemudian ke masjid-masjid yang membutuhkan para khotib. Kemudian yang kedua ada bidang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini yang kemudian menggodok para calon-calon dai yang kemudian nanti yang akan ditransfer ke beberapa majelis taklim ataupun masjid-masjid. Itu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dan ini insya Allah yang sudah menjadi rutin di beberapa tahun yang lalu, itu sudah mengadakan pelatihan ini, pelatihan dai
di Attaqwa Center selama beberapa periode dan beberapa tahun yang lalu. Dan itu diadakan setiap 1 tahun 1 kali. Dan mungkin ke depan kayaknya tidak cukup 1 tahun 1 kali, Kang Afif. Harus lebih banyak disiapkan untuk pelatihan dai tersebut, karena kebutuhan di kota Cirebon ini terkait dengan para khotib itu sangat luar biasa, ya, yang kami belum bisa mensupport secara maksimal, seperti itu. Kemudian bidang selanjutnya ada bidang ekonomi. Apa itu? Bidang ekonomi ini tidak kalah pentingnya, karena di setiap organisasi, setiap kegiatan itu kan tetap membutuhkan anggaran. Bidang ekonomi ini kami siapkan secara khusus. Harapannya ke depan adalah organisasi kami dengan digawangi oleh bidang ekonomi ini punya unit-unit usaha yang sekiranya nanti bisa mendongkrak untuk kegiatan IKADI tersebut. Jadi bisa mandiri IKADI-nya. Selain ada juga kerjasama dengan pihak-pihak lain yang kaitannya dengan nanti unit usaha kami. Selanjutnya bidang yang juga sangat krusial, yakni di zaman milenial ini adalah bidang IT yang kami siapkan, sehingga kami kemarin juga live streaming ketika acara Musda itu oleh bidang yang sudah kami siapkan, memang IT. Ya, jadi sudah ada nanti, kemudian ada YouTube, kemudian Instagram dan lainnya yang nanti bisa menjadikan sarana atau media dakwah. Yang terakhir, yang tidak ada di IKADI yang lain, kami siapkan adalah bidang LBH. Jadi lembaga bantuan hukum. Di PD Kota Cirebon ini, PD IKADI Kota Cirebon, kita siapkan itu karena di lapangan banyak yang harus diadvokasi. Itu ya. Jadi kita siapkan LBH. Itu Kang Afif, karena kebutuhan juga mungkin ya? Ya, karena kebutuhan. Dan kebetulan ada pengurus yang memang beliau profesinya di advokat. Iya, praktisi lah ya. Praktisi. Baik, baik. Kang Tarim, kan ada 5 kecamatan di kota nih. Apakah nanti ke depan akan dibentuk pengurus IKADI di setiap kecamatan yang ada di kota ya? Apakah juga akan bertahan dulu ya? Kang Tarim dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda ingin bergabung atau Anda ingin berinteraktifnya lewat WhatsApp atau mengirimkan chat ya lewat WhatsApp, kemudian juga berpendapat, silakan, saya menunggu Anda baik di 0231 48 2138 atau Anda bisa mengirimkan chat ya ke nomor SMS atau WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Menanti kiprah Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon pemirsa. Silakan, saya menunggu Anda dan sudah ada 1 WhatsApp yang masuk ya. Saya kembali ke Kang Tarim nih. Siap. Kang Tarim, nanti ke depan, pokoknya 5 tahun ke depan, apakah ada rencana di setiap kecamatan itu juga akan dibentuk kepengurusan, semacam pengurus di tingkat kecamatan gitu dari IKADI Kota Cirebon ini, PD IKADI Kota Cirebon ini? Kang Tarim, silakan. Ya. Siap Kang Afif dan pemirsa, selamat pagi. Untuk pengurus cabang atau pengurus kecamatan, mohon maaf, pengurus kecamatan ini memang di ADART harus dibentuk ya. Pasca Musda insya Allah dengan waktu dekat kita akan membentuk pengurus kecamatan. Kita sebutnya PC IKADI, ya, PC IKADI. Kemudian bukan hanya di kecamatan, bahkan kita harus ada pengurus ranting atau kelurahan, gitu ya. Itu nanti juga insya Allah dengan waktu dekat ini kita akan selenggarakan terkait dengan pelantikan pengurus baik di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
Selanjutnya juga yang agenda terdekat mungkin ada rakerda yang insya Allah kami akan selenggarakan terkait rakerda itu. Itu Kang Ap. Oke, tahan dulu Kang Tarim ya. Siap. Saya ke Kang Fatih lagi nih. Kang Fatih, tantangan terberat ya untuk dai ke depan apa nih menurut Kang Fatih? Ya. Yang pertama memang tantangannya adalah sementara ini ada Islamofobia gitu ya. Jadi itu kita perlu menjawabnya dengan bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin yang menyenangkan gitu. Jadi bagaimana mendidik dai, mencetak dai, apalagi dai-dai muda itu yang bisa sampai nyenengin mustami gitu ya. Audiens seneng, bisa bahagia, itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang zaman milenial yang itu sarana kita dunia maya itu luar biasa. Yang itu jadi juga, ini diharapkan nanti masuk juga ya? Iya, para dai ini. Bukan sekedar diharapkan, malah kita menjadi prioritas sekarang itu ya. Jadi prioritas dai kadi itu lebih kepada malah dunia maya ini yang hampir generasi Z, generasi milenial ini ya di situ. Mereka lebih dunianya ada di situ, hari-harinya 24 jam ada di situ, maka bagaimana Islam ini menyentuh mereka melalui media yang mereka dipegang di tangan, sehingga program-program apa itu ya? Jadi apa ya, apalagi kayak YouTube, TikTok, apa semacam-macam lah, Facebook dan lain sebagainya, mereka akrab. Terkadang kita yang tua-tua itu ilmunya nggak nyampe sana kan gitu. Maka ini juga butuh kita persiapkan, bahwa kita butuh pelatihan-pelatihan bagaimana dai itu di media sosial. Terkadang kita di mimbar sih oke gitu, tapi di depan kamera terkadang kita nervous kan gitu. Ya. Jadi itu juga penting kan gitu. Kang Tarim, yang tadi disampaikan oleh Kang Fatih ya, tantangannya saat ini adalah bagaimana menjelaskan terutama kepada Islamofobia ya, bahwa Islam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka. Kemudian juga ini harus masuk ke itu tadi ya, ke sosial media itu. Menurut Anda ini tantangan ke depan katanya ya, untuk para dai? Ya, betul yang disampaikan, karena memang ini adalah tantangan. Makanya pertama yang harus kami siapkan itu tadi bidang IT tersebut untuk sebagai sarananya. Dan terkait dengan hal tersebut kemudian akan digodok dengan tadi di bidang pendidikan dan pelatihan tersebut. Nanti ada materi-materi yang kemudian bisa tersampaikan kepada para dai terkait dengan hal tersebut gitu. Sehingga ketika menyampaikan terkait dengan Islamofobia tadi, maka mudah-mudahan harapannya menjadi clear gitu dengan adanya materi yang kemudian disampaikan kepada para dai. Seperti itu Kang Apip. Itu ya. Kang Fatih ya. Itu tantangan itu saya pikir bukan hanya kita ya, tetapi juga secara nasional juga begitu ya. Tantangan dai ke depan itu ya. Ya, juru dakwah ke depan gitu ya. Menurut Anda Kang Fatih ya, sosial media juga kita harus masuk. Kemudian juga di podium pun menurut Anda masih relevan nggak di podium-podium itu? Oh sangat. Masih ya. Kita kan kita punya majelis ngopi nih, ngopeni hati, ngopeni pikiran, ngopeni ekonomi gitu ya. Jadi ini kita punya, bahkan itu kemampuan dai yang bisa baca kitab kuning juga penting. Karena Kiai Dampar itu juga penting kan gitu ya. Jadi kan gitu. Jadi itu yang lebih menarik karena mereka lebih serasa apa ya, menjelajah ke masa lalu, kenikmatan bersama seorang ulama itu penting gitu. Jadi mereka bisa takarub kepada Allah. Terutama untuk orang-orang tua ya, ngaji kuping begitu ya. Kita juga punya jiping itu setiap Jumat begini jam 8 itu jiping. Ada jiping yang ngaji kuping kan gitu. Jadi itu kita kembangkan bahwa yang offline tetap penting karena sholat itu ya harus offline, nggak bisa online kan gitu ya. Jadi mereka perlu sarana itu. Maka kita siapkan dai itu yang bisa didampar, bisa di mimbar,
juga bisa di depan kamera kan gitu ya. Jadi ini yang akan kita upgrade, kita siapkan untuk terutama anak-anak mahasiswa, anak-anak remaja yang memang muyulnya atau kecenderungannya untuk menjadi dai, kita siap gitu loh. Ayo bergabung dengan IKADI gitu. Betul ya. Dan Kang Tarim, apakah juga ke depan akan dibuka nih IKADI, PD IKADI Kota Cirebon membuka misalnya untuk calon-calon dai ya, anak-anak muda nih ke depan, terus nanti akan digembleng, dilatih, ada pelatihan begitu. Apa juga akan demikian? Ya. Calon-calon dai ini akan yang sudah dilewati di periode sebelum-sebelumnya kan itu 1 tahun 1 kali. Mungkin untuk di periode 2022-2027 ini kayaknya harus lebih rutin mungkin bisa jadi 1 tahun 2 kali kita mengadakannya. Karena tadi kebutuhan terkait para dai yang harusnya bisa disalurkan ke beberapa majelis taklim ataupun khotib masjid gitu ya. Itu sangat banyak yang belum kita bisa maksimal mensupport itu gitu. Kemudian selain tadi saya menambahkan bahwa bukan hanya di media sosial ataupun tadi pengajian-pengajian yang sifatnya jiping, bahkan kita punya satu majelis yang bersama anak-anak muda di Samadikun. Itu anak-anak muda tatoan, anak-anak muda yang dulunya mohon maaf yang biasa nongkrong dan lain-lain yang mungkin dulu belum ada manfaat, sehingga ketika kita barengin, kita bersamain mereka, yang awalnya kita juga duduk ngopi-ngopi bersama mereka, tetapi alhamdulillah dengan waktu yang kemudian kita bisa intensif bersama mereka, sehingga sekarang bergeser dari mulai awalnya di Jondol, itu kemudian bergeser ke masjid. Jadi luar biasa. Itu anak-anak yang awalnya tidak tertarik kepada dakwah, tidak tertarik kepada pengajian, alhamdulillah. Cuma memang harus sabar, gitu ya, harus sabar ya? itu. Ya. Oke, Kang Fatih ya, beberapa bulan lagi ke depan nih, ya ada 90-an harian lagi ya, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Nah, bagaimana nih posisi atau peran dari Ikatan Dai Indonesia atau PD pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kota Cirebon di bulan suci Ramadan tersebut di Kota Cirebon? Silakan. Yang jelas Ramadan itu adalah memang kegiatan ibadah yang luar biasa, full 24 jam gitu, orang ibadah. Dan itu kita majelis-majelis yang sudah umum di Cirebon itu mulai dari terawih ada kultum, subuh ada kulsub gitu ya. Nanti duha ada kuliah duha, pada zuhur ada lagi kultum lagi gitu. Menjelang berbuka puasa ada, pengantar sahur ada. Maka media ini sebenarnya ya ini tantangan IKADI untuk menyediakan, untuk menyediakan para dai, para mubalik, para kiai, para bunyai, yang itu bagaimana masjid-masjid ini majelis-majelisnya pengajiannya tersemarak dan hidup dan mendapatkan dai yang menyenangkan, dai yang bagaimana sampai orang beramal, berzakat, sholat, khusyuk, zikir, ngaji apa itu bahagia gitu. Jadi kita siapin itu. Jadi PD IKADI Kota Cirebon juga ini sedang mempersiapkan ke arah itu. Iya. Nah, maka sebulan itu kita siapkan itu. Dan berarti ini, kemungkinan di bulan apa Kang persiapan sebelum Ramadan nanti? Kita Februari. Yang jelas kan kita sesuai dengan doa gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yakni kita disiapkan di bulan Rajab. Rajab berarti sebentar lagi nih ya. 60 hari sebelum Ramadan kita ya setidak-tidaknya sudah punya persiapan tenaganya, dainya, kiainya, bunyainya kita sudah siap. Maka masjid-masjid yang memang menginginkan dai IKADI yang ngisi, monggo-monggo saja. Atau gitu ya. nanti seumpama kerjasama di Radar Cirebon mau IKADI yang ngisi, kita insya Allah. Oke ya, tahan dulu nih Kang Fatih dan juga Kang Tarim dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usaha komersial break berikut ini.
Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ini dari pemirsa di Kang Raksan, Kang Fatih, Ya. Kang Tarim. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Semoga sehat selalu Kiai Fatih dan juga Kiai Tarim katanya ya. Waalaikumsalam. Ya, ini dari pemirsa di Kang Raksan. Saya berharap bahwa IKADI ke depan ini harus lepas dari kepentingan politik katanya, Betul, ya. betul. Jangan diseret-seret ke politik maksudnya Betul, begitu. betul. Langsung ditanggapi saja, Kang Tarim, silakan Kang. Siap. Terima kasih atas masukan. Dari Muhammad Kolbi di Kang Raksan. Muhammad Kolbi dari Kang Raksan. Kang Muhammad Kolbi, terima kasih. Insya Allah untuk periode 2022-2027 ini IKADI adalah milik bersama, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik ataupun lainnya, karena dakwah ini adalah semuanya bisa tersentuh ketika memang kemudian kita bisa terlepas dari hal yang tadi disampaikan. Gitu. Itu ya. Seperti itu. Kemudian ini berikutnya nih dari Kompleks PDK ya, belakang IAIN ya, kampusnya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ingin menanyakan jika ikut mendaftar sebagai calon dai itu syaratnya apa saja? Apa syaratnya harus memiliki pesantren begitu katanya ya? Atau siapa saja? Kebetulan saya adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam katanya. Kang Tarim, silakan Kang. Siap. Syaratnya adalah yang pertama tentu dengan sungguh-sungguh ya. Tidak ada syarat yang lain kecuali hanya syarat itu. Jadi sungguh-sungguh untuk mengikuti IKADI-nya. Dan tidak mesti harus memiliki pondok pesantren tidak juga mesti, gitu ya. tidak Siapapun mesti, ini ya. Siapapun silahkan. Nah, itu ya. Sangat senang kami ketika ada sahabat-sahabat yang kemudian mau bergabung dengan kami. Terima kasih. Ini satu lagi nih, WhatsApp yang ketiga nih, Kang Fatih ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Jalan Saleh, Kota Cirebon, juga menyampaikan harapan kepada IKADI agar dalam memberikan pesan atau dakwanya ini harus benar-benar sejuk, katanya harus tetap menjaga toleransi, tidak berapi-api, itu harapannya. Kang Fatih, silakan. Ya, yang jelas kita sudah dipesenin sama para kiai-kiai sepuh bahwa kita kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Jadi katakanlah dengan rahmat Allah, dengan keutamaan-keutamaan dari Allah itu, maka dengan yang diberikan Allah itu hendaklah mereka itu berbahagia. Maka dai ini bagaimana mengokohkan dakwah yang rahmatan lil alamin tapi dengan cara yang gembira, yang bahagia, yang toleran, yang tidak sampai sudut kepada salah satu golongan, salah satu mazhab juga tidak, tapi semuanya hayu, yang semuanya punya dalil, punya dasar, monggo gitu ya. Dan kita bisa dari manapun, kita yang penting Islam ini bisa dirasakan kenikmatannya bahwa Islam itu memang damai gitu. Dan itulah yang memang kita ingin cetak kepada generasi muda, biar tidak sampai apa ya, sampai wajah, karena banyak yang sudah bahwa Islam itu yang sebenarnya damai terkadang itu tampak karena yang nampilin yang terkadang terlihat garang begitu kan. Nah, IKADI akan nyampaikan dengan bahagia dan gembira. Inilah yang menjadi unsur kita bahwa bagaimana, dan ini butuh persiapan. Jadi kita akan membekali dai-dai itu dengan ya mudah senyum lah minimal kan gitu ya. Jadi yang ini ramah yang ramah, yang toleran dengan apa perbedaan yang kecil-kecil yang bukan prinsip, saya kira itu semuanya punya dasar masing-masing. Ya kalau berbeda, monggo kita toleransi. Ayo kita kerjasama dengan sesuatu yang kita sepakati bersama, kan gitu. Gotong royong, ayo bareng-bareng dari manapun. Islam bagaimana seindah namanya, gitu. Itu ya. Oke, Kang Fatih ya. Untuk 1 tahun ke depan apa nih program dari IKADI, Kang?
yang jelas kita mengokohkan internal kepengurusan, bahwa kita perlu minimal ngopi sepengurus sampai bisa sepemahaman bahwa target kita sekota itu apa, bahwa kita target setahun ini adalah bagaimana merekrut anak-anak muda yang memang punya muyul, tadi kayak teman-teman di Fakultas Komunikasi penyiaran gitu ya, dakwah ya. Itu monggo gabung, ayo bagaimana, bahkan semua media bagaimana kita bisa memanfaatkan, dan gaya kita menyampaikan benar-benar ramah, menyenangkan, itu benar-benar bisa kita pahami bersama, sehingga orang kalau tampil dai IKD itu memang benar-benar nyenengin ya kan gitu ya. Ini yang akan kita terapkan. Yang jelas kita pengkaderan SDM yang nomor 1. Kita pengkaderan. Berarti selama 1 tahun ke depan pengkaderan. Ya, maka itu karena kalau sudah ada kadernya banyak, kita ke arah kemana-mana di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah kita lebih mudah gitu. Itu ya untuk 1 tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan Kang, ada target tentunya nih. Kita 5 tahun ke depan bagaimana kita bisa bekerja sama seluruh ormas Islam yang ada di Cirebon, sekaligus unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kepemerintahan kita juga bisa bersama-sama, karena Cirebon itu kan warisan Sunan Gunung Jati ya kan gitu. Sekaya apapun santri kan gitu. Sekaya apapun orang Cirebon sebenarnya santrinya Sunan Gunung Jati, dan ini sebenarnya sudah potensi yang utama buat kita untuk bangkit, bahwa Cirebon itu Islamnya bisa menjadi barometer seluruh Indonesia harusnya kan gitu. Ya. Ramahnya dan warna-warninya Cirebon kan luar biasa. Dan itulah yang harus menjadi potensi yang kita gali. Dan ini 5 tahun harus bisa diselesaikan. Oke. Kang Tarim, 1 tahun ke depan regenerasi pendapat Anda ini memang mutlak harus dilakukan gitu. Makanya regenerasi terutama untuk para dai gitu. Ya, harus. Jadi bagaimana kemudian kita akan bisa memenuhi kebutuhan yang tadi di Kota Cirebon itu banyak terkait dengan kebutuhan para dai, sementara tidak ada pengkaderan atau tidak ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi menguatkan para dai kan gitu. Jadi itu mutlak harus kita selesaikan gitu, harus kita siapkan. Seperti itu Kang Afif. Nah, jadi ini regenerasi keharusan ya. Regenerasi, kemudian juga nanti pas regenerasi ini ada pelatihan, dibekali calon-calon dai ini bagaimana menampilkan wajah Islam yang penuh senyum, ramah gitu ya, yang adem gitu. Itu yang harusnya begitu Kang Tarim. Siap. Iya. Dan nanti pelatihannya bukan setahun sekali ya? Iya. Seperti yang tadi disampaikan itu. Iya. Jadi ada kemungkinan nanti mungkin yang awalnya 1 tahun sekali bisa kemudian kita lakukan 1 tahun 2 kali. Apa karena ini kebutuhan atau memang ini keharusan? Jadi setahunnya 2 kali gitu. Kalau dulu kan katanya setahun sekali. Ya. Pembekalan itu. Ya. Karena kebutuhan. Kebutuhan. Jadi melihat kebutuhan yang sangat banyak, terutama contoh satu kasus saya pribadi gitu, ketika banyak dijadwal di beberapa masjid, kemudian kita sudah punya jadwal di masjid A gitu ya, tapi ada beberapa masjid yang kemudian tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada saya, kemudian sudah menjadwal, nembak, sehingga atau istilahnya nembak lah tadi gitu. Nah, ini ketika ada jadwal seperti itu yang bentrok kan otomatis harus menyiapkan. Masa Jumatannya bubar kan gitu. Seperti itu Kang Afif. Sering kejadian begitu Kang? Ya, ada beberapa masjid yang kadang-kadang tanpa koordinasi terlebih dahulu sudah menjadwal gitu Kang Afif. Nanti ini betul-betul harus terkoordinir dengan baik juga nih Kang Fatif ya. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan pastinya nih. Ya, kesibukannya luar biasa. Oke, tahan dulu ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan segmen terakhir ada satu WhatsApp yang masuk nih. Ini dari pemirsa di Susukan Kang. Jauh nih ya, perbatasan antara Cirebon dengan Indramayu.
Ini dari Kecamatan Susukan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya sih berharap bahwa IKADI ini akan melahirkan dai-dai di Kota Cirebon, dai-dai yang memang dari sisi komunikasi bagus katanya ya, melahirkan dai-dai demikian katanya, karena mau tidak mau kita harus melakukan regenerasi katanya seperti itu. Kang Fatih, harapan ke depan untuk IKAD di Kota Cirebon apa nih harapannya? Harapan kita yang pertama sesuai dengan harapan tadi pengirim WhatsApp adalah bagaimana kita mencetak dai itu memang benar-benar rahmatan lil alamin, ramah, membahagiakan gitu ya. Dan sekaligus kita rukun. Jadi beda fikih, beda pandangan madhab antar ormas, beda jaket, beda logo gitu ya. Ayo bareng-bareng kita kebersamaannya yang dinomor-satukan gitu ya. Itu. Jadi kita harapannya itu sehingga Islam warisannya yang ditinggalkan sama Sunan Gunung Jati ini benar-benar kita bersaudara. Ya, itu ya. Itu semangat kita adalah meneruskan warisannya Sunan Gunung Jati. Oke, Kang Tarim, harapan Anda ke depan terhadap IKAD ini? Menaruh harapan besar gitu, silakan. Harapannya adalah IKADI membuka seluas mungkin untuk berbagai macam elemen yang mau bergabung dengan IKADI, baik dari segmen anak-anak muda ataupun yang senior gitu ya. Kita tidak membatasi, jadi sangat senang ketika IKADI didoakan, IKADI disupport, dan IKADI bersama-sama bisa membangun dan bisa memberikan kontribusi untuk Kota Cirebon, utamanya seperti itu. Itu harapannya ya. Ya. Ya, kontribusinya apa Kang Tarim? Ya, dari sisi berarti karena ini dai gitu ya, ikatan dai, ya paling tidak kita bisa kontribusi menyiapkan itu. Ya. Dai yang kemudian tadi bisa menebar Islam yang kemudian rahmatan lil alamin, gitu ya. Islam yang kemudian tidak seperti yang digambarkan, yang sebetulnya itu adalah oknum yang melakukan gitu ya, sehingga banyak yang mengira bahwa Islam itu tidak rahmatan lil alamin, padahal sebetulnya rahmatan lil alamin Islam. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Kiai juga. Oke, Kang Fatih, untuk 5 tahun ke depan apa nih target jangka panjang nih? Ya. Itu kan 1 tahun sudah, kemudian di program Ramadan tadi juga sudah disampaikan. Ya, kemudian untuk 5 tahun tentunya nih, tujuan akhirnya apa nih? Tujuan akhir 5 tahun bagaimana memang kita pengen, ya walaupun ini memang 5 tahun itu terlalu cepat gitu ya, bagaimana Islam semuanya di Kota Cirebon itu bisa bareng, bersaudara, terus keindahan itu lahir tanpa harus siapa dan siapa, tapi ya untuk Islam lillahi ta'ala kan gitu. Wajhatu wajhiya lillahi fathara samawati wal ardh kan gitu. Jadi ini yang akan menjadi target kita. Semoga dalam masa 5 tahun cukup gitu untuk mengajak bareng-bareng seluruh elemen, melahirkan Islam yang memang ramah, bersaudara, bareng-bareng. Itu kita bisa syukur-syukur kegiatan bersama kan gitu ya. Jadi bareng-bareng indah gitu loh. Kita bersaudara itu indah. Kita se-Cirebon ini warna-warni lah ya. Nah, warna-warninya tapi bersama kan gitu ya. Gitu, bukan untuk berbeda-beda. Itu ya, 5 tahun ke depan ya. Ya tentunya kan itu harus ada kegiatannya Kang. Apa itu? Makanya kita kegiatannya yang jelas kita membekali pemahaman bahwa pemahamannya Islam ini yang Islam yang universal, Islam yang mendunia, Islam yang rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita seluruh majelis menyampaikan kepada majelisnya. Maka dai-dai kita anjurkan di mimbar, di dampar, di kamera, di semua media, bagaimana kita kebersamaan bersama-sama mewujudkan Islam yang memang indah ini, Islam yang bersaudara ini, bahkan Islam menjadi rahmat seluruh alam. Inilah yang harus kita, ini memang tugas berat, nah, tapi ini setidak-tidaknya 5 tahun kita usahanya ke sana gitu. Oke. Dan Kang Tarim, ini terdekat adalah persiapan di bulan suci Ramadan ya. Tentunya nih. Nah, ini apakah ada rencana misalnya ke anak-anak milenial, ke sekolah-sekolah gitu? Bagaimana? Ada rencana nggak Kang Tarim? Ya. Rencana. Kan di sekolah itu ada kegiatan rohis betul, ya. Betul. Lewat untuk rohis gitu.
rencana itu mungkin nanti akan lebih dimantapkan ketika ada rakerda ya. Jadi yang terdekat mungkin kita rakerda terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru merealisasikan hasil daripada rakerda tersebut. Seperti itu Kang Afif. Tapi kebiasaan kemarin-kemarin bagaimana gitu Kang Tarim? Kalau kebiasaan pengurus yang lalu. Ya. Kalau di bulan suci Ramadan? Kebiasaan di bulan Ramadan kita menebar ke beberapa masjid. Biasanya mengutus atau menebar dai yang memang diperlukan untuk sebagai pengisi kultum, bahkan ada yang kemudian sekaligus imam gitu. Dan itu biasanya melayangkan beberapa surat ke DKM-DKM. Barangkali kemudian bisa kerjasama terkait dengan pemenuhan kebutuhan para dai di masjidnya masing-masing. Itu biasanya seperti itu Kang Afif. Dan kemungkinan juga di tahun ini juga mungkin hal tersebut masih tetap dipertahankan Kang ya? Selama hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh para pendiri kita atau para dan dinilai senior, ada manfaatnya ya harus dipertahankan. Dan dinilai ada manfaat harus dipertahankan. Seperti itu. Dan mengambil yang baru namun lebih baik ya. Ya, Al-Muhafadatu ala qadimi sholih wal jadidi bil aslah. Seperti itu ya. Oke. Dan Kang Fatih ya, tentunya kan ini sudah mulai memetakan nih masjid-masjid, musola ini yang kemungkinan nanti kita akan masuk di mana IKADI itu kan mungkin seperti itu ya saat ini. Ya. Dan kita memang pinginnya bukan sekedar diasumsikan kita menyediakan, tapi kita memberdayakan tenaga SDM yang ada di masjid, yang ada di sekolah, yang ada di lembaga itu, bagaimana mereka kita berdayakan untuk sampai mampu gitu. Kalau memang butuh yang belum bisa baca Al-Quran, bagaimana? Hubungin IKADI. Nah, yang pengen belajar jadi ngisi kultum, kuliah 7.000 menit kan gitu ya. Jadi itu bagaimana? Nah, kita nanti akan sampaikan, bahkan sampai menjadi khotib, sampai menjadi penceramah di lapangan, di panggung yang gede, bagaimana? Semuanya butuh ilmu. Maka pembekalan ilmu ini yang terpenting. Maka kita siapkan SDM yang punya pemahaman tentang dakwah, yang punya memang ilmu. Tidak sekedar tidak sekedar ilham atau mungkin sudah kebiasaan begitu, tapi bisa berisi lah ya, berisi dan terstruktur dengan ilmiah. Iya, pokoknya ceramah yang dakwah yang bergizi lah. Betul. Itu ya. Oke. Kang Tarim, bisa Anda lengkapi tadi yang disampaikan oleh Kiai Fatih, silakan. Ya. Dakwah yang bergizi katanya. Ya. Yaitu kembali ke pemahaman yang memang harus terus disampaikan kepada para calon dai gitu ya. Karena memang itu yang kemudian ketika pemahamannya betul, pemahamannya bagus, pemahamannya tidak terkotak-kotak atau tidak istilahnya terkungkung atau tidak terlalu fanatis gitu ya, fanatik, maka ketika wawasannya yang luar biasa, wawasannya menyeluruh, universal, maka insya Allah akan outputnya atau hasil daripada penyampaian juga akan dirasakan baik. Oke, dan sayang sekali nih Kang Fatih, Kang Tarim, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Fatih, closing statement, silakan singkat saja. Pesannya untuk pemirsa di rumah. Dai perlu pembekalan, perlu pemahaman sehingga targetnya tercapai. Maka IKADI menyiapkan diri untuk membersamai siapapun yang mau berdaya, dari remaja, mahasiswa, ayo semuanya untuk meneruskan warisan-warisan para wali ini. Itu. Oke, Kang Tarim, silakan closing statement. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang kemudian ingin bergabung dengan IKADI. Kami sangat terbuka karena organisasi kami adalah organisasi kemasyarakatan juga, artinya terbuka untuk siapapun, ya, tidak tersekat-sekat untuk golongan apapun, tetapi kami menyiapkan diri untuk membuka diri siapapun yang ingin bergabung
kami sangat sekali senang. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Oke, terima kasih nih Kang Tarim, Kang Fatih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraktif, mengirimkan WhatsApp ya, di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.